Assalamualaikum. Pulang dulu, makasih banyak Ya, sama-sama. Itulah kali-kali main Kak Ibu. Kami mohon singkat cerita nih. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, banyak-banyak. Ya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masyaallah. Alhamdulillah. Sehat. Mohon maaf, Bapak mana? Mau jumpa sebentar. Semoga Bapak cepat sehat. Amin. Diberkahkan umur, berkah rezeki, sembuhkan segala penyakit ya. Ini singkat cerita, mohon pamit ya. Ya. Kita berkahnya doanya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat, Pak. Kebetulan ya. Iya. Nah, jangan sampailah kita nanti itu di kampung kita ini sampai tidak ada ustadz lagi lah. Terutama Ustadz Idrus lah, sangat terbantu kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara Siman, Alhamdulillah saya Doni Kesandang. Saya mualaf tahun 2020 yang insya Allah pada kesempatan ini mengajak abang kakek bunda sekalian untuk bersama-sama kita bagi hadiah terbaik untuk saudara kita mualaf pedalaman. Nah, insya Allah kami berangkat di tanggal 23 November nanti. Di sana adalah acara puncak kita, yang dimana banyak para mualaf yang hadir, kemudian mereka juga akan dapat materi kajian, yang insya Allah akan dipimpin para ustadz, dan kemudian juga dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Nah, ini biar apa? Biar saudara-saudara kita itu merasa diperhatiin sama kita. Nah, kalau kita sih yang udah biasa dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang muslim, insya Allah lebih leluasa, lebih mudah, lebih nyaman menjalankan rutinitas kita sebagai seorang muslim. Tetapi tidak dengan saudara kita yang dimana mereka itu harus bersusah payah untuk mencapai masjid. Kenapa? Karena memang mereka rata-rata dari pedalaman. Nah, kalau mereka itu sholat Jumat, barulah ramai masjid yang ada di dekat dengan jalan raya ini, atau bisa disebut ya bukan kota juga, tapi lebih tepatnya tidak jauh dari akses kota. Nah, lalu kemudian kenapa sih kita harus bagi-bagi hadiah untuk mereka? Mereka selama ini tidak pernah minta-minta, mereka selama ini tidak pernah diperhatiin, tetapi mereka juga tetap menjalani rutinitas mereka sebagai seorang muslim. Tetapi perlu diketahui teman-teman semuanya, insya Allah kita kalau ada waktu kita kunjungan juga ke salah satu tempat yang unik, dan di sana saya kenal sekali tempatnya karena ada paman saya juga di sana. Dan insya Allah mereka belum punya musola. Untuk akses ke masjid saja mereka butuh waktu berjam-jam. Nah, jalannya juga baru diperbaiki. Kalau kemarin-kemarin malah masih tanah kuning, dan kadang-kadang mereka juga kehujanan tidak bisa pergi ke kota karena rawan jalannya agak licin. Lalu kemudian karena tidak ada musola, mereka terpaksa menjadikan salah satu rumah penduduk tempat sholat maghrib dan isya. Nah, ini menjadi salah satu upaya kita bersama bagaimana caranya memberi dukungan, semangat kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf, khususnya di kampung yang memang mayoritas bukan agama muslim, tetapi lebih banyak agama non-muslim. Maka dari itu, dengan hal seperti inilah yang membuat mereka itu berbondong-bondong untuk menyaksikan kajian, untuk menyaksikan para ustadz yang mengisi kajian, dan tim saudara seiman yang mewakili para donatur, yang mewakili orang-orang baik yang siap membantu mereka menyampaikan amanah terbaik ini, yaitu dalam bentuk materi, dalam bentuk material, yang insya Allah pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan ke abang kakek bunda sekalian bahwa masih ada loh saudara kita yang kesulitan di pedalaman. Maka dari itu, ayo bareng-bareng kita dakwah ini dengan cara apa? Dengan cara memberi hadiah terbaik. Nah, tapi tentu tidak elok rasanya kalau kami tidak menyampaikan kebutuhan para mu'alaf, para pengurus masjid juga yang menjadi salah satu sasaran objek kami, karena di sana juga masjidnya tidak terlalu besar, masjidnya pas-pasan, dan kemudian kapan ini membludak? Bisa saja meludak di hari-hari besar seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kemudian kebutuhannya ada 4 macam yang diajukan oleh pengurus masjidnya langsung. Nah, ini
ada salah satunya karpet. Ini dibutuhkan 4 gulung karpet sajadah bagi abang kakek bunda sekalian. Ya, mungkin yang tidak mengetahui bahwa masjid ini sebenarnya sudah terpenuhi karpetnya, cuman karena membludak setiap hari-hari besar Islam, maka mereka memasang kanopi tambahan, kemudian di kanopi itu belum ada tersedia karpetnya. Dan kebetulan kebutuhannya itu ada 4 saf atau 4 baris, yang insya Allah pada kesempatan ini kita juga fundraisingkan. Lalu kemudian juga mereka membutuhkan ampli, sound system lah, lebih enaknya nyebutnya ya. Nah, sound system ini satu paket, yang kemudian perkiraan dari kami itu ya jutaan juga harganya. Lalu kemudian kipas angin untuk imam, dan ada ini untuk sholat itu sajadah imam yang agak tebal biar imamnya lebih khusyuk memimpin ibadah. Nah, ini juga diperlukan. Lalu kemudian berapa sih kebutuhan yang mereka butuhkan untuk fasilitas ini saja? Kurang lebih kalau dihitung-hitung itu ada 10 jutaan. Kenapa? Karena memang karpet yang kita berikan adalah karpet yang cukup mahal, kemudian tahan lama, insya Allah. Lalu kemudian juga barang-barang yang kita beli, diusahakan barang yang terbaik. Salah satunya kipas angin, ya walaupun tidak nyampe 1 jutaan, tapi kan paling tidak kita memberikan yang terbaik untuk imam. Karena ini khusus di tempat imam. Lalu kemudian juga tadi sajadah yang tebal untuk imam, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian sound system. Lalu kemudian teman-teman, abang kakek bunda sekalian, selain itu karena kita ada kajian, jadi insya Allah kajian ini dihadiri oleh para mu'alaf, yang kemudian kita tidak mau disia-siakan kesempatan ini karena kita mau memberikan hadiah terbaik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terkumpul kurang lebih 2 juta, berarti masih ada 8 juta lagi. Ini karena sudah termasuk 10 juta tadi, sudah termasuk hadiah mu'alafnya ya, abang kakek bunda sekalian. Hadiah mu'alafnya ini untuk sementara yang kita bisa packing adalah pakaian-pakaian, habis itu kemudian buku alat ibadah lah. Di situ ada buku Iqra, habis itu buku tatanan sholat, habis itu ada Quran, dan insya Allah perlengkapan ibadah seperti mukena, habis itu ada peci, sarung. Nah, ini yang harus kita salurkan. Kenapa? Karena menguatkan akidahnya para saudara kita yang baru masuk agama Islam ini tentu adalah komitmen kita bersama. Kalau tidak dikuatkan, nanti bahaya. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kenapa? Karena kita tidak memperhatiin mereka. Nah, kemudian apakah ini menjadi salah satu program rutinitas kita? Ya, ini termasuk program rutinitas Baitul Mal Saudara Seiman, yang insya Allah kita tentu tidak menutup diri, kita membuka diri untuk bersinergi. Nah, jadi memang kita bersinergi dengan beberapa yayasan yang insya Allah sama-sama kita memenuhi kebutuhan mereka yang ada di pedalaman. Tentunya yang hadir ini bukan hanya mualaf saja, tapi ada juga muslim pedalaman dan santri-santri, karena insya Allah sasaran kita ada 2 masjid dan 1 pondok pesantren. Nah, jadi abang kakek bunda sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada abang kakek bunda sekalian, bahwa memang manusia itu diciptakan sudah punya visi dan misinya. Nah, visi dan misi ini harus dipahami. Tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, ketika abang kakek bunda sekalian tidak aktif di dunia dakwah, tidak masalah. Karena sebenarnya apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita masih bisa berdakwah. Dengan cara apa? Ada yang namanya menggunakan kalau kita menyebutkannya ada harta, ada tenaga, ada doa. 3 saja. Jadi kalau seandainya tidak punya harta, ada tenaga yang bisa disumbangkan. Kalau tidak punya tenaga untuk disumbangkan, ada doa yang mestinya siap untuk dilantunkan, untuk disampaikan, untuk memudahkan urusan saudara-saudara kita yang mungkin dalam masa-masa kesulitan. Nah, jadi memang 3 hal ini adalah salah satu upaya kita mengurus dakwah ini. Abang kakek bunda sekalian sibuk mencari pekerjaan, kemudian dapat pekerjaan, dapat harta yang cukup, ya udah, alhamdulillah bisa berinfak, bisa berwakaf, bisa berzakat. Baitul Mal Saudara Seiman tidak menutup untuk program bersama, yaitu infak bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan hadiah
dari abang kakek bunda sekalian. Kemudian juga ada zakat yang insya Allah menyelesaikan 8 golongan asnaf yang ada di Al-Quran. Nah, salah satunya juga mu'alaf. Nah, alhamdulillah kalau wakaf kan 100%. Insya Allah kita ada beberapa program wakaf. Maka dari itu, untuk akses informasi saudara seiman, bisa teman-teman klik saudaraseiman.id. Nah, ini huruf kecil semua, ini ada di bawah. Bisa teman-teman langsung searching. Di situ ada program-program saudara seiman yang insya Allah sasarannya adalah saudara-saudara kita yang mu'alaf dan muslim pedalaman. Nah, kenapa ada tambahan muslim pedalaman? Karena muslim pedalaman itu juga butuh bantuan. Karena walaupun mereka seorang muslim, tidak jarang rasanya kita ketemu mereka itu kadang-kadang sulit ibadah. Kenapa? Karena masjidnya belum tersedia. Kemudian ketika masjid tersedia, ustadznya belum tersedia. Lalu kemudian ketika ustadznya sudah tersedia, kebutuhan alat ibadahnya yang kurang, jadi sehingga mereka sulit untuk belajar. Dan alhamdulillah, hal-hal seperti ini sudah kita selesaikan di satu tempat. Dan masih banyak tempat lain yang perlu diselesaikan. Nah, jadi abang kakek bunda sekalian, sekali lagi, saya Dominikus Sandang, insya Allah setelah mu'alaf, nyantri tidak lama, jadi hitungnya bukan santri, tapi insya Allah terus belajar sampai mati. Dan saya aktif waktu itu mengurus para mualaf di Masjid Kapal Munjalan, kemudian membuatlah sebuah yayasan yang diamanahkan oleh para kiai dan para ustadz, namanya Baitul Mal Saudara Seiman. Tentunya tujuannya sama-sama membantu saling berbagi kebahagiaan. Jadi kita tidak mau saudara kita tuh ada yang sedih, tapi karena hal sepele. Ada yang sakit hati karena hal-hal sepele. Jadi memang kita mau membahagiakan saudara kita dari manapun golongannya, dari apapun sukunya, dari apapun jenis latar belakangnya, insya Allah sama rata kita bantu. Kenapa? Karena kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan atas dasar inilah, insya Allah saudara seiman terbentuk. Oke, teman-teman semuanya, sambil mengingat bahwa saudara seiman ini terbentuk dari Quran surah 9 ayat 11, Quran surah At-Taubah ayat 11, di mana fa'in tabu wa kumus salawatu wa zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, alhamdulillah abang kakek bunda sekalian, jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Dan demikian itulah yang mestinya menjadi salah satu titik di mana sebuah pondasi agar kita saling menguatkan satu sama lain, apapun latar belakangnya, apapun golongannya, apapun sukunya, insya Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Akhir kata dari saya, yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.